Saudara-saudara, dalam episode Kepo Buku kali ini, saya mau mereview buku atau novel berjudul Sungging, karya Alan TH. Saya mau cerita tentang buku Follow Your Passion, karya Muazzin F. Jihad. Hari ini gue mau ngebahas autobiografi dari seorang stand-up komedian asal Afrika Selatan, Trevor Noah, yang judulnya Born a Crime. Boleh nggak sih bahas buku bisnis sama self-development? Yang bilang nggak boleh itu siapa? Steven ya? Siapa yang? Enggak. Siapa ya? Bang Rani kali. Halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Selamat pagi lagi. Oke, ketemu lagi bareng kita berempat di Kepo Buku edisi ke-16. Udah nggak terasa di season kedua ini. Kita bertahan sampai season ke-16 walaupun kedatangan Opat yang selalu annoying di setiap kali episodenya. Oke, tanpa berlama-lama lagi ada gua, Hertoto, alias Toto, yang kali ini gua ada di KL. Di Thailand, orang yang paling tua di antara kita berempat, Bang Rane Hafid, ada di Bangkok. Sawadee-krap. Sawadee-krap. Sabai di Mai. Cip. Gaco. Suka aja ke tempat red light mulu nih Bang Rani. Loh, emang yang cip-cip di red light aja? Orang jualan makanan di Kaosan Road kan nawarin, "So you want mango sticky rice chip." Aduh, untung gue udah pindah dari Bangkok. Oke, terus kita ke Ambon dulu ya. Ada adik Steven. Apa kabar? Ya, Adik halo. Steven? Gimana? Ya, sehat Mas Toto. Sehat. Mas Toto gimana? Alhamdulillah sehat. Sip. Kita selalu sehat Sip. ya. Nah, tapi kesehatan gue menurun 80% untuk ketemu makhluk yang satu ini yang agak berbeda dari kita, dari segi kelamin dan juga dari segi perangai. Hai. Opat, apa kabar? Alhamdulillah, aku baik-baik saja. Masih jelek, Pat? Udah pindah ke Om Rane. Iya, saya setuju kalau yang gitu. Oke, di episode ke-16 ini kita mau ngapain nih, Bang Rani, Dek Opat, dan Dek Steven? Kiriman rekaman dari pendengar. Oh iya benar. Kiriman rekaman dari pendengar. Udah banyak ya yang kirim-kirim review. Terus ada juga yang rekaman ya, Bang Rani. Bang, jangan diam. Oke, kita kan puterin kiriman pendengar, ada 3. Cuma 3. Mau 10 juga bisa, 10. Sampai besok Senin rekamannya. Tapi yang jelas kita akan terus ngajak teman-teman buat ngirim reviewnya, ngirim apa aja lah, pokoknya mau cerita di seputar buku, kita terima. Betul sekali. Iya, itu dia. Oke, sekarang kita mau bacain dulu apa dengerin dulu nih? Kita bacain dulu. Oh ya, info dulu. Selain kiriman review, kita juga udah terima 2 kiriman yang intinya mau menerima tantangan Harry Potter, kita sebut saja demikian, yaitu untuk meyakinkan orang untuk atau meyakinkan gue tepatnya ya, karena lu bertiga pembaca Harry Potter ya. Gua pembaca Harry Potter, tamat gua, sampai film-filmnya juga gua koreksi. Wis, Steven, lu baca Harry Potter? Baca, tamat juga. Opat? Baca, tamat. Gue nggak nanya. Gue barusan diketawain sama Opat soalnya gue baru ngerti istilah muggle. Ya Allah. Jadi terima kasih buat Dara sama Z di Solo yang udah ngirim. Terus buat yang lain yang mau ikutan kirim. Intinya kita cuma mau tahu 2 hal aja. Yang pertama, apa sih yang menarik dari Harry Potter? Yang kedua tuh bagaimana menjelaskan tentang buku Harry Potter ke orang yang nggak paham kayak gue. Oke, gue berani terima tantangan jelasin Harry Potter karena gue sering jelasin Harry Potter. Tapi gue nyerah kalau harus jelasin ke lu. Bukan gara-gara lu nggak suka Harry Potter. Tapi karena lu lemot aja. Sekian dan terima kasih. Gak nyampe. Gak nyampe. Jadi gue harus menjelaskan dengan cara apa? Sabar. Lelah hati. Ya wes. Jadi ditunggu kiriman-kirimannya.
Nanti kita akan ada 10 episode ya, isinya Harry Potter. Dan yang ngebahas Rani. Itu 10 episode itu solo ya. Nggak ada gua, nggak ada Stephen, nggak ada Opat. Jadi solo Rani sendiri yang akan membahas. Ya, Gila lu Harry pada Potter lu. itu. Ya, Tapi kita ada info baru Ki juga. Di Kepo Buku ini kita udah punya apa, saudara-saudara? Instagram account. Kesannya kita ini banget ya, keren banget ya. Padahal kan terlambat ya. Kita punya akun @kepobuku. Tolong di follow. Tapi kalau terjadi spamming atau apapun, itu adminnya bukan gue yang pegang. aku juga bukan. kayaknya nanti kalau ada di antara lo yang masing-masing posting di stories atau di Instagram, lo harus ngasih inisial deh supaya ketahuan siapa yang usil. Gitu ya. boleh. Oke. Itu dia untuk tantangan Harry Potter. Terus sebelum kita muter rekaman, ada beberapa pertanyaan dari pendengar. Silahkan yang mau jawab. Yang nggak mau jawab gimana? Yang nggak mau jawab? Yang nggak mau jawab ke laut aja. Ya udah. Sebentar. Gue kalau yuk kalau yuk. Oke, bye. Yuk, dadah, bye. Assalamualaikum. Ya Allah ya Tuhanku, kayak beginilah nasib gue. Ada Butski, dia ini host podcast Secangkir Kopi. Dia saran Puisi. host podcast Secangkir Puisi. Saran supaya kita bahas buku puisi katanya. Waktu itu kita udah pernah bahas buku puisinya siapa? Jokpin ya? Yang kita beradu puisi itu pernah kan? Yap. Itu kan salah satu episode kita yang membahas puisi gitu. Ada buku puisi lain yang mungkin direkomendasikan? Satu episode isinya puisi gitu mungkin. Keren kali ya. Boleh juga, boleh. Siapa tahu nanti misalnya ada kita ngundang orang terus bacain puisinya, direkam, kirim ke kita gitu. Bisa. Gitu. Tapi ngomong-ngomong masalah puisi, yang ahli puisi di antara kita berempat adalah Stephen. Gimana Fen menurut lo, Fen? Naik motor dia kabur. Fen, lu lagi di Gojek ya? Lu dua tanya puisi jangan kabur. Lu kan sebagai ahli puisi Kepo Buku. Maestro puisi Kepo Buku. Gimana, Fen? Kalau misalnya buku puisi sejujurnya nggak terlalu baca ya, seperti yang aku sampaikan di episode kemarin. Tapi ditunggu oleh para pendengar nih, kalau ada rekomendasi buku-buku puisi bagus, bolehlah nanti kita baca gitu. Kita lu Lah, lu sebagai orang yang banyak bergelimang dengan buku, lu ada rekomendasi buku puisi nggak? Kalau rekomendasi buku puisi, selain Jokpin ya, awas lu ngomong Jokpin lagi. Soalnya Stephen penggemar berat Jokpin dia. Paling Pasapardi yang gua tahu. Belum, dia lagi mikirin. Butski, kita tunggu review puisinya, terus nanti kita akan ajak teman-teman untuk baca atau ngirim pembacaan puisinya. Wah, seru tuh episode puisi itu. Betul. Dan nanti Opat akan membacakan puisinya. Desaku. Yang permai. Allah Akbar. Salah. Oke. Lu sih mancing sih lo. Dari Edward Christian, ini buat Toto nih kayaknya. Nanya, Edward Christian, boleh nggak sih bahas buku bisnis sama self-development? Yang bilang nggak boleh itu siapa? Stephen ya? Siapa yang? enggak. Mengerti kali. Gue ketawa aja tadi Stephen ngomongnya enggak. Oke. Boleh ya, boleh. Boleh banget. Boleh banget. Ada Rio saran supaya bahas lagi Bumi Manusia, mumpung filmnya sebentar lagi mau keluar. Nih Stephen yang harus jawab nih. Ya nanti sarannya ditampung, kita akan bahas dengan perbandingan sama filmnya kali ya, biar lebih joss gitu. Dan Falcon Picture itu udah ngeluarin ya beberapa footage teaser pada saat, bukan teaser sih, lebih kepada foto pada saat lagi lagi syuting. Posternya udah keluar ya kalau nggak salah sih ya. Posternya belum. Udah ada mukanya Dede Iqbal itu di situ, udah ada. Oke. Ya pastinya kan, aktor utama. Iyalah. Idola remaja. Rani kan Iqbal wannabe dulu. Gua Kiki.
Kak Kiki ya, Kak Kiki. Kak Kiki, oke. Kak Kiki Hafidz, oke. Terus ada Aziz Satria di Ciamis. Ini buat Opat nih. Dia nanya, Aziz Satria di Ciamis nanya, apa boleh ngomongin soal pengarang? Siapa yang bilang nggak boleh? Ngomongin apa nih? Ngomongin karyanya. Kalau karyanya boleh. Tapi kalau ngomongin orangnya nggak boleh. Ya, dan buat teman-teman pendengar Kepo Buku, ini sedikit informasi aja. Sebenarnya gue udah bikinin rundown yang bagus, yang keren gitu ya. Dirusak semuanya sama 2 orang ini. Oke, terakhir ada yang nanya, Ruli, masih belum jelas banget gimana sih struktur untuk kirim rekaman ke Kepo Buku? Ini yang paling senior nih, Toto harus jawab. Ngirim review ke Kepo Buku itu nggak usah susah-susah. Pertama yang harus kita ceritain itu abstraknya dulu gitu. Pertama dalam bahasa Indonesia, kedua dalam bahasa Inggris. Ketiga itu ucapan terima kasih, kan di kata pengantar tuh biasanya ada tabel, harus ada kalau ada gitu. Terus mungkin mungkin itu. Terus lu bisa jawab yang bener nggak sih? Teman-teman ya, yang mau ngirim review di struktur di review Kepo Buku itu pada dasarnya nggak ada struktur baku. Jadi kalau lo nanya sama gue kasih struktur skripsi, ya gitu. Jadi lu boleh nyiptain struktur sendiri, nggak ada gitu. Lu mau nyiptain bukunya dulu boleh, mau nyiptain penerbitnya boleh. Ya. Jadi nggak ada struktur baku. Asal satu ya, kalau satu syarat dari aku ya, nggak boleh spoiler. Nggak boleh spoiler, betul. Iya, betul banget. Betul. Dan satu aturan yang harus ditepati adalah lu harus ngirim ke suarane@gmail.com atau ke WA di 087878505012. Gitu. Udah itu aja. Lu harus baca dari rundown. Hafal, pinter. Oke, kita akan putar review yang pertama yang dikirim oleh Map Pangaja di Makassar. Dia review buku Sungging karya Alan TH, penerbitnya dari KPG. Mari kita dengerin. Mari. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Om Rane, Om Toto, Bang Steven, dan Mbak Opa. Dan halo juga kepada seluruh pendengar Kepo Buku. Nama saya Map Pangaja, saya dari Makassar. Saya mau mereview buku atau novel berjudul Sungging, karya Alan TH. Novel ini novel sejarah. Jadi novel ini bercerita tentang seorang yang bernama Sungging yang hidup di zaman keruntuhan Singasari yang kemudian menjadi cikal bakal berdirinya Kerajaan Majapahit. Jadi novel ini itu bercerita tentang bagaimana proses keruntuhan Singasari dan apa-apa penyebab keruntuhan Singasari yang kemudian berlanjut menjadi berdirinya Kerajaan Majapahit. Yang menarik dari novel ini yaitu nama-nama atau karakter-karakter yang ada dalam cerita novel ini itu benar-benar menggunakan nama asli. Tapi entah kalau Sungging itu nama asli atau bukan. Buku ini sangat menarik bagi saya, apalagi bagi teman-teman yang suka membaca novel sejarah. Dan setelah membaca buku ini, saya googling di Wikipedia, misalnya, cerita atau kejadian-kejadian yang dialami di tokoh-tokoh dalam novel ini tuh benar-benar menurut sejarah. Jadi ini berdasarkan fakta ya. Cuma bedanya dengan sejarah atau dalam buku-buku sejarah yang kita pelajari di sekolah dulu itu sangat detail di sini. Yang terjadi misalnya ketika utusan Kubilai Khan dari Mongol datang menghadap ke Srikartanagara untuk tunduk di kerajaan Mongol. Kalau dalam sejarah hanya diucapkan bahwa ada utusan Kubilai Khan yang datang ke Singasari, kemudian Srikartanagara, Raja Singasari waktu itu memotong telinga utusan Kubilai Khan itu. Tapi dalam novel ini itu dijelaskan secara rinci apa-apa yang terjadi, dialog-dialognya, kemudian suasana istana, begitu seterusnya. Kemudian novel ini, scene-scene actionnya itu seru sekali. Sangat seru. Di novel ini itu memperhatikan kita bahwa siasat, tipu muslihat itu jadi inti cerita dalam novel ini. Bagaimana keruntuhan Singasari itu karena ada rencana seseorang yang melakukan siasat. Kemudian bagaimana Raden Wijaya, pendiri Majapahit yang sebelumnya membantu Jaya Katuan,
untuk meruntuhkan Singasari, menghancurkan Singasari, yang kemudian melawan Jaekauton itu sendiri. Jadi dalam konflik-konflik yang terjadi dalam cerita novel ini itu ada siasat seseorang namanya Arya Wiraraja. Itu sangat menarik. Dan novel ini memperlihatkan bahwa dalam politik itu tidak ada namanya kawan dan lawan. Tergantung kita punya kepentingan yang sama, seperti itu. Jadi buku ini adalah duologi. Jadi ada 2 seri. Seri keduanya itu akan terbit pada tahun ini. Jadi buku ini tebal, sekitaran 700 halaman dan hardcover. Jadi agak mahal lah. Terbitan KPG. Mungkin itu saja yang bisa saya review dari buku ini. Maafkan apabila belepotan dan sangat kurang, karena memang saya kurang ahli dalam mereview buku. Jadi ya beginilah. Ya. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi Mapangaja di Makassar dengan Sungging karya Alantea, penerbit KPG. Terima kasih. Luar biasa reviewnya. 600 hampir 700 halaman bukunya katanya. Ada yang udah baca di sini? Ada yang baca? Belum. Baca. Steven udah baca Steven? Belum. Senang banget deh dikasih rekomendasi yang kayak novel historis. Kayaknya bagus yang disampaikan. Dan ada yang menarik buat gue karena ini kan cerita tentang sejarah zaman Singosari ke Majapahit ya. Di sekolah kan kita belajarnya itu nggak banyak gitu ya. Pelajaran sejarah yang miskin imajinasi gitu Bang, kalau boleh aku tambahin ya. Yoi, poin-poin aja gitu. Sementara kalau di novel ini dia dijadikan sebuah narasi, sebuah cerita gitu. Betul. Jadi ini membuat pelajaran sejarah itu jadi lebih menarik karena tokoh-tokohnya disebut nama aslinya, peristiwanya itu kemudian dikembangkan menjadi sebentuk fiksi, sehingga mungkin akan lebih menarik buat yang belajar sejarah. Betul. Bukan begitu, Opat? Begitu. Opat sebagai jurusan sejarah gimana, Pat? Kok ketawa sih? Sejarah masa lalu. Ya, sejarah masa lalu ya. Kalau masa depan bukan sejarah namanya ya. Wow. Ya. Terima kasih yang kakak di Makassar. Terima kasih Mapangaja. Terus ini buku ada 2 seri katanya, jadi akan terbit yang kedua tahun ini. Kita tunggu berarti ya. Kita tunggu review yang keduanya. Alright, masih di Kepo Buku. Alright. Sekarang kita masuk ke buku yang kedua. Buku ini dikirim oleh Arif Budiman. Akun Twitternya Arif Bahenol. Suaranya mungkin sering lu denger di salah satu radio di Jakarta yang tidak perlu disebutkan namanya kalau itu El Sinta ya. Kan El Sinta. Sinta ternyata nggak boleh dikasih tahu kalau orang kelas kita. Terus tapi gue belum pernah denger dia, jadi mungkin gue akan dengerin. Gue cuma pengen kalau dia di El Sinta dia ngomong halo selamat siang saya Arif Bahenol gitu. Tahu. Iya Rif. Gue kan nggak bisa dengerin El Sinta di sini. Ini kenapa jadi ngomongin El Sinta sih? Ada El Sinta streaming ada kali, masa nggak ada sih? Dengerin dong. Oh ada ya? El Sinta jingle-nya gimana ya gue lupa deh. Nggak tahu, gue lupa. Arif Budiman ini juga podcaster di podcast Radio Jurnalis. Nah, dia passionnya itu di bisnis. Kenapa ada Arif Bahenolnya? Gue pertama kali ketemu sama Arif ini bukan di radio, bukan di podcast, tapi di Risol. Apa tuh Risol? Risol makanan. Lu makan risol bareng gitu sama dia? Kagak, gara-garanya dia promosi risol dia yang namanya Risol Bahenol. Terus lo nggak ditawarin gitu? Gimana mau ditawarin gue di sini? Kebangetan lo Rif lu. Batan bener orang promosi bukan kualat lo. Dan Arif ini punya banyak bisnis ya, salah satunya itu Risol Bahenolnya itu. Oke, dia mau mereview buku yang judulnya Follow Your Passion karya Muazzin F. Jihad, penerbit Transmedia. Ini bukunya menarik dan mungkin ini salah satu yang menginspirasi dia untuk juga merambah bisnis gitu. Kita dengerin. Oke.
Halo podcast Kepo Buku, saya Arif Budiman @ArifBahenol dari podcast Radio Jurnalis. Kali ini saya mau cerita tentang buku Follow Your Passion, karya Muazzin F. Jihad. Mas Muazzin ini adalah owner dari kedai kopi Ranah Kopi di Depok. Buku Follow Your Passion ini memang ditulis sama Mas Muazzin berdasarkan pengalaman pribadi dari beliau sendiri ya sebagai penulisnya. Ya meskipun memang buku ini bercerita tentang perjalanan Mas Muazzin membangun bisnisnya, tetapi buku ini bukan buku teori bisnis atau juga buku motivasi bisnis pada umumnya kalau kita temui banyak di toko buku gitu ya. Dan yang paling menarik bagi saya sebenarnya dari buku ini menyadarkan kita bahwa ternyata kita juga bisa loh bekerja sesuai dengan passion kita dan juga ternyata kita bisa hidup bahagia dalam passion kita. Bahagia dalam artian relatif ya. Bukan berarti bahagia karena kemudian kita sukses kaya raya, tapi kita bahagia menemukan apa sih yang kita cari selama ini kita sudah belajar, kuliah misalnya, dan juga kita berkarir di kantoran sampai akhirnya kita menemukan passion kita. Ini gue banget deh. Nah, di buku ini nih Mas Muazzin memang menceritakan detail banget bagaimana perjuangannya dia ngejar passionnya dari seorang karyawan yang udah berkarir di kantoran selama kurang lebih 15 tahun sampai akhirnya banting setir menjadi seorang entrepreneur. Memulai bisnisnya dengan Semerbak Coffee dan bisnis-bisnis lainnya sampai akhirnya mendirikan Ranah Kopi. Dan di buku ini juga Mas Muazzin memang ngaku ya bahwa dia sebenarnya orang biasa-biasa aja. Saya juga sudah sering kali ketemu sama beliau ini dan ngobrol, kelihatan orangnya biasa banget, tapi ternyata luar biasa sekali passionnya atau keinginannya untuk mengejar passion lah begitu. Mas Muazzin juga sempat ngaku bahwa memang kalau di keluarganya sendiri, ini bukan keluarga yang pebisnis, yang memang sudah kaya raya begitu ya, tapi memang keluarga yang biasa banget lah. Karena itu juga yang jadi alasan kalau Mas Muazzin ini juga bilang, kalau sekarang dia bisa hidup dalam passionnya atau dengan passionnya, ya siapapun kita, mungkin juga termasuk Anda, seharusnya juga bisa hidup dan juga berkarya berdasarkan passion kita. Nah, saya pribadi sebenarnya suka banget baca kisah-kisah inspiratif hidup orang lain. Buku seperti Follow Your Passion ini, buku yang ditulis di tahun 2012, ini merupakan buku pertamanya dari Mas Muazzin dan hanya dalam waktu 40 hari dia tulis buku ini dan akhirnya bisa dibaca ya. Ini buku yang ketika saya menemukan buku ini secara tidak sengaja di kedai kopinya, tergeletak begitu ya, saya baca dan ternyata ini bukunya isinya gila lah buat saya ya. Sampai akhirnya itu juga menginspirasi saya. Selain bekerja, saya juga membangun usaha kecil-kecilan sampai akhirnya berkembang dan lain sebagainya. Nah, yang juga menjadi perhatian yang juga menarik adalah ketika Anda merasa bingung nih menjalani pekerjaan selama ini kayaknya gitu-gitu aja. Kayaknya ini bukan passion gue nih, kayaknya bukan gue banget deh. Nah, di buku ini, di buku Follow Your Passion ini buku yang menurut saya buku paling jujur lah ya, ngebungkus pengalaman pribadi mengejar passion, menemukan kehidupan yang selama ini dicari lah. Nggak cuma sekedar bagaimana mulusnya jalan dari bekerja sampai akhirnya buka usaha, kemudian kaya raya, nggak gitu, tapi digambarin juga gimana masalah itu ditemukan di tengah jalan, bagaimana juga ada masalah-masalah yang pasti ada di kehidupan nyata dan bagaimana bangkit dari keterpurukan setelah menemukan masalah. Dan yang paling menarik juga dari buku ini menurut saya adalah banyak banget quote yang kalau misalnya Anda baca, Anda pasti akan langsung dalam hati langsung ngomong gini, anjir ini quote-nya gue banget lah ya. Nah, ada beberapa quote yang saya kutip dari buku ini yang menurut saya ini juga ngena banget dan ini gue banget ya. Salah satunya adalah quote yang ditulis sama Rene Suhardono. Itu, passion is not what you are good at. It is what you enjoy the most. Itu tulisnya Rene Suhardono. Kemudian juga ada satu lagi quote dari Harvey Mackay. A dream is just a dream. A goal is a dream with a plan and a deadline. Ya mimpi cuma mimpi aja. Tapi tujuan atau goal adalah sebuah impian dengan rencana dan batas waktu yang jelas. Iya, mantap ya. Dan yang juga terakhir, ini satu quote terakhir yang menurut saya ini juga ini keren banget, ditulis sama Mas Muazzin sendiri. Sukses dan gagal itu seperti secangkir kopi yang kenikmatannya hadir bersama warna hitam, rasa pahit dan getir. Dan itu tidak bisa dipisahkan. Wow, mantap ya.
Ada juga cerita-cerita yang menarik di buku ini. Kalau teman-teman penasaran, bisa baca langsung bukunya Follow Your Passion. Di online udah ada, di toko buku juga kayaknya masih ada ya. Dan denger-dengar sekarang ini Mas Muazzin lagi siapin buku keduanya. Saya juga udah gak sabar nungguin buku kedua dari salah seorang pelaku bisnis yang buat saya ini panutan banget deh. Dari pekerja biasa, bangun bisnis, sampai sekarang jadi entrepreneur yang udah bicara kemana-mana. Oke, sampai di sini dulu aja cerita saya untuk podcast Kepo Buku. Saya Arif Budiman dari podcast Radio Jurnalis. Dan jangan lupa follow juga Instagram saya, promo sedikit ya, @arifbahenol. Oke, sampai ketemu lagi, dadah. Beda ya, kalau penyiar itu suaranya beda ya memang ya. Ini nanti mungkin justru bikin, aduh suaranya bagus banget, suara gue jelek, gimana dong? Aku harus mengirimkan, aku tidak tahu harus bagian apa yang harus lakukan gitu. Terima kasih Om Arif Bahenol. Kalau Om sih masa tante? Oh iya benar juga. Tapi kan Bahenol. Kan Arif Budiman, bukan Budiwati. Oh iya benar juga. Allahu Akbar ya Tuhanku. Lebaran masih jauh ya? Gue mau gambar-gambarin orang nih. Lebaran sebentar lagi. Puasa dengan janji. Oke. Dan Muazzin F. Jihad ini menarik. Dia itu seperti kata Arif tadi itu owner di kedai kopi Ranah Kopi di Depok. Dan gue jadi tertarik karena dia cerita tentang pengalamannya merintis bisnis, merintis passionnya di bidang bisnis sampai sekarang. Dan yang menarik dari gue dari ceritanya Arif tadi adalah karena di buku ini nggak hanya diceritakan tentang hal yang bagus-bagus aja, tapi juga bagaimana saat-saat ketika si penulis ini mulai mengalami masa-masa sulit dan berusaha bangkit gitu. Ini bisa jadi buku pemicu lah ya, pemicu buat bisa at least buat usaha sendiri gitu. Starting point yang bagus gitu. Coba dicari deh bukunya kalau masih ada ya. Lu sebagai seorang entrepreneur juga gitu ya, dan passion lu di bidang buku, lu ada baca-baca juga nggak gitu? Ada baca-bacaan, bukan baca-bacaan jampi-jampi ya maksud gue ya, tapi penglaris. Ternyata Stephen pakai penglaris. Penglaris. Ada buku-buku yang lu jadikan rujukan nggak sih kalau untuk bisnis gitu? Sejauh ini untuk rujukan paling baca biografi pengusaha sukses ya. Wow. Misalnya kayak bukunya Pak Hairul Tanjung, Anak Singkong yang dulu di buku Kompas tuh, untuk istilahnya dapat inspirasinya gitu. Yang kemarin juga biografi yang bagus tuh ada ini Sri Dato Tahir yang punya Mayapada Group tuh, itu juga kisah hidupnya tuh inspiratif. Tapi itu kan lebih kepada biografi, di mana lu bisa dapat inspirasi bisnisnya? Ya, pertanyaan yang bagus nih Bang. Jadi refleksi hidup. Bagus sekali pertanyaannya. Yang kita baca gitu kan. Itu kayak negur aku banget gitu, kayak ya doing something tuh harus 120%. Jadi benar-benar into banget gitu, harus berani untuk fokus gitu. Itu sih yang aku baca gitu, aku tarik. Kalau dari buku Follow Your Passion ini, Arif sudah mulai mengikuti passionnya, berbisnis macam-macam gitu ya, dan mulai menunjukkan hasil. Kalau menurut cerita dia, lu sendiri gimana? Udah ada hasilnya belum? Ya masih menuju deh. Masih menuju, oke. Masih menuju, nggak apa-apa. Iya, dan iya, betul. Karena mengutip dari buku ini ada kata-kata passion is not what you're good at, but what you enjoy the most. Jadi mungkin Stephen ini masih pada tahap enjoy dia. Lah, berarti itu passionnya dia kan ya, bagus. Berarti passionnya Stephen tuh enjoy sebetulnya ya, bukan jualan buku ya. Oke, lanjut. Tidur gimana dong? Iya, gimana sih Stephen ini? Passion gue makan. Ya, makanya lu makan mulu kan? Iya sih. Siapa tahu gue bisa bikin restoran atau minimal warung ntar. Lo lihat deh. Kalau gue udah punya warung, lo bertiga kagak gue kasih masuk. Bodo amat. Gue juga ogah masuk sono. Bangkrut lo punya warung, lo makanin sendiri kagak lo jual. Oke, dan makasih banget Arif Bahenol. Oh ya, terima kasih Om Arif. Iya. Terima kasih.
Kita menuju ke Jerman. Ada Ibi di Jerman. Ini dua kali ngirim nih Ibi nih. Terima kasih banyak Ibi. Wah. Kalau bahasa Jerman apa? Danke ya. Danke schön. Danke schön. Oh, danke schön. Itu Tante Sun, ya Allah ya Tuhanku. Oh, udah ganti. Dia ngomong-ngomong dia. Gue salah lirik. Oke. Maaf. Gue pengen ya sekali-sekali nih podcast ini nanti Steven yang jadi hostnya. Pusing nanti. Ini kan edisi membaca review. Kita harus beda dengan kita mereview buku gitu. Setuju. Steven, lu bawain buku berikutnya deh, Van. Puyang gua, Van. Yang ketiga buku dari Trevor Noah, Born a Crime, biografi stand up komedian asal Afrika Selatan. Dan ini dibacakan oleh Ibi di Jerman. Ibi ini punya podcast Bawa Nyantai dan podcast Tepak Bulu. Jadi kita dengerin. Cheers. Halo podcast Kepo Buku, gue Ibi dari podcast Bawa Nyantai dan podcast Tepak Bulu. Hari ini gue mau ngebahas atau mau review soal autobiografi dari seorang stand-up komedian asal Afrika Selatan, Trevor Noah, yang judulnya Born a Crime. Nah, kenapa namanya Born a Crime? Karena dia lahir dari seorang ibu yang berasal dari Afrika Selatan asli, dari suku Xhosa, sementara ayahnya itu dari Swiss, di mana pada zaman apartheid waktu tahun 80-an, pernikahan birasial atau pernikahan antar suku atau bahkan antar jenis kulit yang berbeda itu masih dilarang dan itu dianggap ilegal. Dan sebenarnya autobiografi ini lebih menceritakan tentang bagaimana hubungan dia atau bagaimana perkembangan hubungan dia dengan ibu kandungnya sendiri, bagaimana dia dulu dibesarkan dari seorang ibu yang benar-benar taat akan agamanya waktu itu. Dia bisa dibilang kayak rajin banget ke gereja manapun, mulai dari gereja kulit putih, gereja kulit hitam, sampai bahkan gereja yang kulit berwarna. Kulit berwarna di sini yaitu artinya percampuran suku atau percampuran ras. Dan di buku ini menarik banget bagaimana cara dia menceritakan dari sudut pandang dia sendiri, bagaimana dia mulai dari dia dididik sama ibunya, kemudian dia besar dalam berbagai aspek, dalam berbagai kondisi, di mana dia sempat dulunya makan hanya, kalau bisa dibilang kayak makan pun yang paling sederhana sekali, sampai ini yang pernah makan, dia menganggap bahwa McDonald's itu adalah barang yang mewah. Kemudian dia juga sebelum dia menjadi stand up komedian dia juga pernah menjadi seorang DJ. DJ di sini yaitu kayak dia nge-mix musik, kemudian dia menjadi DJ di sebuah party. Bagaimana dia memandang segala sesuatu hal itu berdasarkan persepsi dia, persepsi tentang ibunya juga. Karena di sini penting diketahui bahwa buku ini benar-benar berfokus sekali terhadap terhadap bagaimana cara ibunya membesarkan dia begitu, sehingga dia bisa menjadi seperti sekarang. Dan satu hal yang menarik sebetulnya di buku ini adalah bagaimana dia bisa memandang suatu hal yang remeh seperti halnya buang air besar atau boker itu menjadi sebuah hal yang filosofis. Menariknya adalah karena dia bilang di buku ini bahwa mau sehebat apapun kita, mau setinggi apapun jabatan kita, mau lo itu seorang ratu, mau lo itu hanya seorang gelandangan, ketika lo duduk atau jongkok di kamar mandi, kemudian buang hajat, kemudian kita istilahnya mengeluarkan ekspresi yang hanya kita sendiri yang tahu gitu. Karena di dalam kamar mandi itu kita ada diri kita sendiri gitu. Maka kita ini sama aja gitu. Mau kulit lo putih, mau kulit lo hitam, atau mau kulit lo berwarna,
atau status sosial lu tinggi di antara yang lain, tetap kita ini adalah sama gitu. Karena kita kodratnya sebagai manusia adalah apapun yang masuk pasti akan kita keluarkan juga di belakang gitu. Itu highlight yang menurut gue menarik dari buku ini. Kemudian juga hal-hal yang menarik yang lainnya seperti bagaimana kalau gue ceritain panjang banget sih soal buku ini. Ini benar-benar buku yang bisa dibilang eye opening banget, membuka mata gue banget, dan jujur ini adalah pembelian seharga 8 euro yang fantastis. 8 euro sekitar 130.000, tidak mahal. Mengingat bahwa Trevor Noah ini juga seorang storyteller yang sangat baik. Untuk itu gue merekomendasikan banget buku ini. Makasih Kepo Buku udah mau ngepost episode ini. Itu tadi Born a Crime, sebuah buku dari Trevor Noah. Trevor Noah ini seorang stand-up comedian di Afrika Selatan dan host The Daily Show, salah satu acara favorit gue. Terima kasih Kakak Ibi. Thank you Ibi, thank you banget. Aku penasaran banget buku Udah pada ini baca karena belum baca, tapi sering lihat deh yang banyak yang baca, jadi kayak ya aku pengen baca tapi belum. Iya, gue juga pengen baca tapi belum. Kirimin ke Opat. Dan buat Steven nih udah ada Kindle-nya loh, Van. Oke. Dan juga udah ada Audible-nya. Alright. Jadi itu tadi Born a Crime dari Trevor Noah. Dan yang menarik, Trevor Noah ini benar-benar mengglobal gitu. Dia kan berangkat dari stand-up comedian di Afrika Selatan sana, kemudian tiba-tiba menggantikan host terkenal di The Daily Show, dan sekarang dia jadi hostnya Daily Show di Amerika Serikat. Komedi tengah malam kali ya? Iya, The Daily Show gitu. Dan ini menarik lah, karena dia kan lahir di era pemerintahan apartheid, ibunya orang Afrika, kulit hitam, suku, gue nggak bisa nyebutnya nih. Jadi ibunya itu berasal dari suku yang kata-katanya itu ada klik-kliknya gitu loh di suaranya gitu loh. Jadi kalau ditulis tuh suku Kosa, tapi Ibi kayaknya tadi nyontoin deh, berusaha dia jadi suku Kosa gitu. Gitulah kurang lebih lah. So, selesailah itu 3 buku. Buat yang lain ditunggu review-reviewnya. Dan sebelum tutup, kita mau shout out dulu buat yang udah ninggalin komen di Instagram, di website. Ada Dr. Arum Diah. Ibu dokter. Ada podcast duo Dami. Terus ada Lia, ada Raihan Kim, ada Mas Iwan Pribadi, podcast Temu Konco. Ada Radix Podcast, ada Mairani, Kreta Amura, Waode Rusvianti, Nastasia Oktariana, Rudiana, Wina Kristianti, Kurnia Dwi Astuti, dan Andi. Ini pada komen di mana nih? Pada komen di mana? Ada yang komen di website suarane.org, ada yang komen di Instagram. Oke, thank you. Oke, terima kasih untuk para pendengar Kepo Buku yang sudah mengirimkan review-review kamu. Terima kasih banyak, kita udah puterin. Semoga bermanfaat untuk para pendengar lainnya. Jangan lupa kirim rekaman kalian, rekam aja suaranya di handphone atau dimanapun suka-suka kamu, handphone orang, handphone tetangga, handphone kakak, pacar, mantan pacar, terserah. Kirim ke suarane@gmail.com atau kirim ke WhatsApp di 087878505012 ya, atau di websitenya buka browser di bit.ly/ikutkepobuku. Pat, gue nanya dong, Pat. Apa? Tiap Jumat lidah lu dikerok sama cincin ya? Kenapa? Cerewet banget. Emangnya buaya? Kok buaya? Saya buaya gitu, Pan. Enggak, kayaknya mistis gimana gitu langsung. Justru setahu gue Opat itu orangnya pendiam. Tapi sejak dia suka main ke Blok M, justru ada main ke Blok M, nggak sengaja dia nelen 3 batu akik. Jadi kayak begini nih akhirnya nih.
Ya, buat teman-teman yang pertama kali mendengarkan Kepo Buku bisa didengarkan di banyak platform ya, ada di SoundCloud, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Anchor, Breaker, Castbox, Overcast, Radio Public, Pocket, Podbean, dan juga di aplikasi Dengar Radio. Kata kuncinya adalah Kepo Buku, dan jangan lupa follow Instagram Kepo Buku. Alright. Oke, terima kasih para pendengar Kepo Buku yang sudah mengirimkan review kamu. Kita sangat-sangat senang kamu udah ngasih rekomendasi yang buku bagus-bagus. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Salam dari tim Kepo Buku. Dadah. Bye. Dadah. Bye. Bye. Yuk, dadah, yuk, bye. Lu gila.